Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Soleh-soleha. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surah Az-Zalzalah, kemudian kandungannya, kemudian terjemahannya, mufradat dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, masih ada yang ingat tugas minggu lalu tentang apa? Iya, tentang mengerjakan buku paket halaman 92. Nah, untuk yang belum mengerjakan, dikerjakan ya, dikerjakan di buku paket masing-masing. Bagi yang sudah, mumtaz dan tabarakallah untuk kalian, ya. Oke, kita lanjut ke materi. Kita masuk ke surah Az-Zalzalah. Nah, di sini bagi yang belum, mari kita pelan-pelan menghafal, dan bagi yang sudah, mari kita murojaah dari surah Az-Zalzalahnya. Kita baca bersama-sama. Yuk, alif ba ta. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasturun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Itu pelafalan atau cara membaca dari surah Az-Zalzalah. Nah, nanti yang sudah menghafal itu dimurajaah lagi, yang belum ayo kita hafalkan. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yakni mengenal surah Az-Zalzalah. Nah, surah Az-Zalzalah itu termasuk surah yang keberapa anakku semuanya? Ya, betul, surah yang ke-99 dalam Al-Quran. Nah, kalau 99 dalam Al-Quran, untuk urutan pewahyunya, jadi urutan ketika Allah menurunkan wahyu, itu surah Az-Zalzalah itu urutan surah yang ke-93 setelah surah An-Nisa. Seperti itu. Surah Az-Zalzalah terdiri atas 8 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Ayo, Madaniyah itu surah apa? Iya, betul, surah yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, kalau Makkiyah itu turun sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah itu setelah Nabi hijrah. Nah, nama dari surah ini itu diambil dari ayat berapa? Ayat pertama dari kata Az-Zalzalah, yang berarti guncangan. Nah, di sini surah Az-Zalzalah mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan baik atau buruk sekecil apapun akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Nah, jadi gitu. Jadi ketika kita di dunia itu berbuat baik, kemudian timbangan kebaikan kita banyak, maka balasannya adalah surga. Itu berbeda dengan ketika kita berbuat buruk atau kejahatan, itu setimpal kita akan mendapatkan balasan, yakni di neraka jahanam dan mendapat siksaan, seperti itu. Jadi jangan sampai menyepelekan ya. Nanti ini kan hanya dosa kecil, jadi Allah memaafkan ya. Jangan gitu, jangan terlalu menggampangkan ya. Karena sekecil apapun
perbuatan kita di dunia itu akan dibalas nanti di akhirat. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan waktu kita di dunia ini dengan beribadah kepada Allah. Maka mari kita sebagai umat Islam, ayo anak-anakku semuanya, perbanyak untuk berbuat baik, kemudian beramal soleh, seperti itu, membantu orang lain. Nah, itu salah satu juga untuk membantu kita mendapatkan pahala di akhirat nanti. Nah, di sini siapa yang pengen masuk surga? Nah, tentu semuanya pengen semuanya pengen masuk surga, pengen mendapatkan pahala. Maka dari itu jangan sampai kita menggampangkan dosa kecil sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi karena kita di dunia itu istilahnya hanya mampir ngombe, mampir minum nah itu jadi memanfaatkan waktu kita sekecil itu Kalau cuma minum itu berapa menit toh? Sebentar toh. Nah, jadi di dunia itu tidak kekal hanya sebentar. Jadi kita manfaatkan untuk kita selalu berbuat baik kepada Allah dan beramal soleh. Seperti itu. Nah, ini cara untuk menghafal anak-anakku semuanya. Bagi yang belum menghafal surah Az-Zalzalahnya, jadi dihafalkan. Jadi nanti menghafalnya dipenggal-penggal nak. Idza zulzilatil ardu idza zulzilatil ardu zilzalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha. Seperti itu. Jadi dipenggal-penggal. Gitu semangat untuk anak-anakku semuanya untuk menghafal surah Az-Zalzalahnya. Lanjut, karena kita ini penjelasannya di Google Classroom, jadi waktunya hanya sebentar. Bu Guru lanjut nanti anak-anakku semuanya membaca di rumah. Jadi dibuka bukunya Nah, kita masuk ke mufrodat atau arti kata. Jadi sebelum kita mengetahui terjemahan dari surah Az-Zalzalah, kita perlu tahu arti perkata dari surah Az-Zalzalahnya. Jadi gitu seperti ini. Di sini ada lafal, kemudian arti lafal, kemudian arti. Seperti itu. Idza artinya apabila, zulzilati diguncangkan, ardu bumi, zilzalaha guncangan yang dahsyat, akhrajati mengeluarkan, athqalaha beban berat yang dikandungnya, qala berkata, malaha apa yang terjadi pada bumi, yauma idin pada hari itu, tuhaddisu menyampaikan, akhbaroha beritanya, bianna karena sesungguhnya, rabbaka Rob Tuhanmu, auhalaha memerintahkan kepadanya, yasduru keluar dari kubur, ashtatan berkelompok-kelompok, liyurau untuk diperlihatkan, a'malahum semua ya'mal mengerjakan, mithqala seberat, dzarratin zarrah, khairan kebaikan, yarahu melihat balasannya, syarron kejahatan. Jadi ini anak-anakku semuanya mufrodat atau arti kata dari surah Az-Zalzalahnya. Jadi untuk mengetahui zulzilati artinya diguncangkan, a'malahum berarti a'mal perbuatan, berarti a'malahum semua perbuatan mereka. Seperti itu anak-anakku semuanya, nanti dibaca-baca lagi di buku paket halaman 100.
Selanjutnya, nah tadi sudah mufradat, kita masuk ke terjemahan surah Az-Zalzalah. Ayat pertama, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat atau yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Seperti itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzi yasturun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini terjemahan dari surah Az-Zalzalah ya. Nah, itu sekilas kita melihat bahwasanya pada surah Az-Zalzalah ini Allah memperingatkan kepada umat manusia untuk memperhatikan setiap amal perbuatan kita. Karena perbuatan kita yang ada di bumi itu akan dibalas nanti di akhirat. Seperti itu. Dan pada saat itu bumi akan diguncangkan, kemudian manusia yang sudah meninggal itu dibangkitkan dari kubur, seperti itu. Nah, lanjut. Lebih detailnya kita masuk ke kandungan dari surah Az-Zalzalah. Nah, surah Az-Zalzalah diturunkan berkenaan dengan anggapan sebagian kaum mukminin bahwa kebaikan yang sedikit itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum mukminin itu beranggapan hanya pahala hanya kebaikan sedikit, hanya dosa kecil. Buat apa? Kadang seperti itu. Kan Allah tidak akan memperhitungkan nanti, seperti itu. Nah, itu salah. Maka dari anggapan tersebut, dari anggapan kaum mukminin ini, Allah menurunkan wahyu, yakni surah Az-Zalzalah ini. Nah, diperlihatkan bahwasanya Allah akan memperhitungkan sekecil apapun amal perbuatan kita, itu akan diperhitungkan nanti di akhirat. Jadi kebaikan atau keburukan itu akan mendapatkan balasan yang setimpal atau sama ya dengan amal perbuatan kita, seperti itu. Begitu juga dengan kesalahan atau dosa kecil, bukanlah suatu hal yang tercela. Jadi anggapannya itu seperti itu, terlalu menggampangkan ya. Menggampangkan hanya dosa kecil, kemudian beranggapan Allah akan mengampuni, Allah tidak tahu, seperti itu. Itu anggapan yang salah besar ya. Anggapan kaum mukminin ini salah besar karena mereka beranggapan hanya dosa kecil, hanya kebaikan kecil, itu anggapannya itu tidak akan diperhitungkan. Padahal di sini turunnya surah Az-Zalzalah telah menjawab kekeliruan mereka, anakku semuanya.
bahwa sekecil apapun perbuatan yang dilakukan manusia yang ada di bumi ini, itu pasti akan ada balasannya. Jadi, semua perbuatan manusia di dunia ini tidak lepas dari pengawasan Allah. Nah, di sini jangan merasa, wah, hanya dosa kecil, Allah tidak tahu. Allah itu maha melihat. Sekecil apapun benda itu Allah tahu. Karena Allah itu maha penciptanya. Seperti itu. Jadi kita itu di dunia itu selalu diawasi oleh Allah setiap perbuatan kita. Seperti itu. Nah, kita bahas kandungannya ya anak-anakku semuanya. Untuk ayat 1 sampai 2 itu menjelaskan apa? Menjelaskan gambaran dari hari kiamat. Nah, itu diperlihatkan pada saat itu ada guncangan ya. Guncangan yang mengguncang bumi dengan dahsyat dan hebat. Nah, ketika bumi mengeluarkan segala kandungannya, manusia itu panik dan ketakutan. Mereka terheran-heran menyaksikan peristiwa yang di luar akal mereka. Jadi sangat dahsyat kejadian pada saat hari kiamat tersebut, anak-anakku semuanya. Maka ada istilah manusia itu seperti kupu yang bertaburan. Nah, jadi mereka itu berlarian, anak-anakku semuanya. Berlarian ke sana ke sini. Ya. Mereka sudah tidak peduli saudaranya, adiknya, bapak, ibu, kakeknya sudah tidak peduli. Yang dia pedulikan hanya dirinya sendiri. Nah, dia merasa takut, kemudian dia lari mencari perlindungan. Seperti itu. Karena pada saat itu juga gunung-gunung itu mengeluarkan lava seperti itu. Kemudian lautan itu mengeluarkan air, ya. Nanti terjadi tsunami seperti itu. Kemudian bumi ini mengguncang, ya. Guncangannya itu sangat-sangat dahsyat. Nah, seperti itu. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah itu sangat bingung, sangat panik, ketakutan karena peristiwa itu di luar akal mereka seperti itu. Nah, ini yang semoga kita semua termasuk orang yang mukmin dihindari dari hari kiamat tersebut. Nah, seperti itu. Amin. Selanjutnya, ayat ketiga menjelaskan keadaan manusia yang selama di dunia tidak mengimani datangnya hari kiamat. Mereka tercengang, bingung, dan gelisah. Bahkan bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya pada hari ini? Seperti itu. Jadi, karena mereka orang yang tidak iman kepada Allah itu, yang namanya sudah tidak iman kepada Allah, jelas tidak percaya adanya hari kiamat. Yang ada di pikirannya kan hanya harta, kemudian dunia, kehidupan yang ada dunia, seperti itu. Jadi tidak sampai terfikirkan oleh kiamat, kemudian nanti akan ada balasan, itu tidak terfikirkan oleh orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Seperti itu, anak-anakku. Nah, untuk selanjutnya di poin atau ayat ke-4 dan 5 itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang bumi menyampaikan kabarnya kepada manusia bahwa apa yang terjadi padanya bukanlah alamiah, melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak terjadinya apa yang dikehendakinya, jadi terjadilah seperti itu. Nah, jadi pada saat itu Allah sudah berkehendak terjadi hari kiamat, ya Allah, ya pada saat itu ya terjadi. Karena Allah sudah berkehendak pada saat itu akan terjadi kiamat seperti itu. Nah, di sini juga masih beranggapan ini pasti bencana alam. Alam mulai protes seperti itu. Dianggapannya itu hanya nalar mereka, nalar sebagai manusia seperti itu. Belum ke
wah ini hari kiamat itu belum, anak-anakku semuanya. Jadi mereka itu masih gelisah, masih bingung seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan lagi di ayat ke-6. Di sini dijelaskan bahwa pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ketika manusia bangkit dari kubur, itu juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu orang yang beruntung dan yang celaka. Manusia yang beriman kepada hari kebangkitan akan beruntung. Sebaliknya, manusia yang mendustakan hari kebangkitan termasuk yang tercela. Jadi seperti itu. Nah, jadi pada saat itu ketika manusia yang ada di bumi itu panik, mondar-mandir, bingung mencari perlindungan. Dan pada saat itu Allah bangkitkan orang yang sudah meninggal dari kuburnya. Ketika itu dibangkitkanlah ahli kubur dan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok orang yang selalu beramal baik dan orang yang selalu berbuat buruk. Seperti itu. Jadi kelompok yang beruntung dan yang celaka. Seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan lagi pada ayat ke-7 sampai 8. Menjelaskan bahwa semua amal perbuatan manusia sekecil apapun akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan balasannya, entah itu baik dan buruk. Jadi seperti itu. Ketika sudah dibangkitkan, di situ manusia juga akan dihitung atau ditimbang amal perbuatannya. Ketika berat amal perbuatan baik, maka balasannya adalah surga. Ketika berat amal buruknya, maka balasannya adalah siksa dan neraka. Seperti itu. Nah, dari penjelasan per ayat di atas dapat diketahui bahwa kandungan pokok surah Az-Zalzalah adalah yang pertama, guncangan bumi yang dahsyat pada hari kiamat. Nah, jadi terjadi guncangan ya. Kemudian nomor 2, bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Seperti tadi gunung-gunung itu meletus. Nah, dia mengeluarkan lahar panas seperti itu. Kemudian juga seperti tadi laut itu mengeluarkan isinya atau mengeluarkan air. Nah, terjadi tsunami. Yang ketiga, keadaan manusia yang panik dan heran karena peristiwa itu di luar akal mereka. Jadi di situ manusia itu panik ya, lari ke sana ke sini, semuanya panik dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Kemudian nomor 4, Allah Maha Kuasa untuk memerintahkan kehancuran bumi. Nah, di sini kita tahu bahwasanya hanya Allah lah yang tahu kapan hari kiamat itu tiba. Ketika Allah sudah berkehendak, maka terjadilah hari kiamat tersebut. Seperti itu. Nah, nomor 5, manusia dibangkitkan dari kubur. Jadi di situ nanti semua ahli kubur itu bangkit, dibangkitkan. Semuanya akan ditimbang atau dilihat amal perbuatannya ketika di dunia. Nomor 6, manusia akan dikumpulkan untuk diberi balasan atas perbuatan mereka, baik atau buruknya. Jadi gitu Nah, jadi kita bisa tahu pada saat itu surah Az-Zalzalah itu turun itu untuk peringatan kepada kita bahwasanya sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini tetap akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita menggampangkan setiap perbuatan kecil kita, entah itu amal baik atau amal buruk. Karena setiap amal kita akan diberi balasan oleh Allah. Ketika nanti baik, balasannya adalah surga. Ketika nanti perbuatan buruk, itu akan mendapatkan azab atau siksa dan mendapatkan
tempat di neraka, seperti itu. Itu balasannya. Nah, maka dari itu kita juga perlu untuk mengimani bahwa kelak nanti akan ada hari di mana semua dibangkitkan, semua akan dipertanggungjawabkan, yakni di hari kiamat. Nah, di situ diperlihatkan guncangan yang ada di bumi itu seperti apa, kemudian manusia pada saat itu keadaannya seperti apa, itu dijelaskan dalam surah Az-Zalzalah ini. Nah, kewajiban untuk kita sebagai umat Islam, mari anak-anakku semuanya, mulai dari sekarang kita perbanyak perbuatan baik, perbanyak beramal soleh, berbakti kepada orang tua, kemudian menjaga lisan kita, Nah, karena kita di dunia ini tidak kekal anak-anakku semuanya. Kita di dunia hanya sebentar. Nah, lamanya adalah nanti kehidupan setelah di dunia ini. Kita akan kekal. Nah, tinggal dipilih. Kita maunya kekal di kekal di surga apa di neraka? Kalau di surga, mari kita perbanyak ibadah kita kepada Allah. Buat yang masih bolong-bolong sholatnya, ayo kita perbaiki, rajinkan sholatnya untuk nanti. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Bagi yang belum bisa full puasa Ramadan, nah mari kita sama-sama belajar untuk berpuasa 1 hari full, seperti itu. Pokoknya kita perbanyak amal ibadah kita perbaiki amal perbuatan kita, gitu karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sekian dari Bu Guru, nanti dijelaskan ketika ada yang penting nanti dicatat di buku tulis masing-masing. Ketika ada yang dipertanyakan, Bu ini masih bingung, tolong dijelaskan lagi, boleh nanti bisa WA Bu Guru atau nanti ketika luring insyaallah. Kita berdoa corona ini selesai agar kita bisa bertatap muka. Gitu Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya. Itu tetap pakai masker dimanapun kalian berada. Gitu saja.